Tanaman adalah bagian penting dari alam dan lingkungan kita, tapi tahukah kamu bahwa beberapa tumbuhan dapat menyebabkan keracunan yang sangat berbahaya? Pada video kali ini, kita akan membahas bahaya tanaman beracun dan cara menghindarinya. Tanaman beracun adalah tanaman yang mengandung senyawa kimia beracun yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia atau hewan jika dimakan atau bersentuhan dengan kulit atau mata. Senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman beracun dapat berupa alkaloid, glikosida, saponin, dan senyawa lainnya. Beberapa tanaman beracun memiliki efek yang sangat berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Tanaman beracun dapat ditemukan di berbagai tempat seperti hutan, taman, ladang, dan daerah pertanian. Menghindari kontak dengan tanaman beracun dan menghindari mengonsumsi tanaman yang tidak dikenal adalah cara terbaik untuk menghindari keracunan. Penting juga untuk memahami cara mengidentifikasi tanaman beracun dan memahami gejala keracunan yang mungkin terjadi jika terjadi kontak dengan tanaman beracun. Jika terjadi keracunan, segera mencari bantuan medis dan berikan informasi tentang tanaman yang diduga menyebabkan keracunan. Berikut adalah beberapa tanaman beracun yang tidak dapat dikonsumsi. 1. Jimsonweed, Datura stramonium. Tanaman ini memiliki bunga berwarna putih atau ungu dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Daun, bunga, dan bijinya mengandung alkaloid seperti atropin, scopolamine, dan hyoscyamine yang dapat menyebabkan gejala seperti halusinasi, kejang, dan bahkan kematian jika dikonsumsi. Tanaman Jimsonweed, Datura stramonium, dapat ditemukan di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Tanaman ini tumbuh subur di berbagai jenis habitat, termasuk di daerah terbuka seperti tanah kosong, lapangan, atau tepi jalan, dan juga di daerah hutan, padang rumput, atau dekat sungai. Jimsonweed termasuk tumbuhan liar dan dapat tumbuh subur di berbagai kondisi tanah dan lingkungan, termasuk di daerah yang gersang dan berpasir, serta di daerah yang lembab dan berawa-rawa. Namun, tanaman ini juga dianggap sebagai spesies invasif yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman asli lainnya. Di Indonesia, Jimsonweed dikenal sebagai tanaman sungut-sungut dan banyak tumbuh di daerah-daerah yang beriklim tropis seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, penting untuk diingat bahwa tanaman ini juga mengandung senyawa-senyawa psikoaktif yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi secara tidak benar. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengonsumsi atau menyentuh tanaman ini tanpa pengawasan yang tepat seperti alkaloid, seperti atropin, scopolamine, dan hyoscyamine. Tanaman Jimsonweed, Datura stramonium, memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Solanaceae yang sama dengan tomat, terung, dan cabai, namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanaman-tanaman tersebut. Jimsonweed tumbuh sebagai semak atau tanaman tahunan dengan tinggi mencapai 1–1,5 meter. Daunnya berbentuk lonjong dengan tepi bergelombang dan terletak bergantian di sepanjang batang. Bunganya berbentuk tabung, berwarna putih atau ungu pucat, dan biasanya terdiri dari 5 atau 6 kelopak yang saling menyatu. 2. Castor bean, Ricinus communis. Tanaman castor bean, Ricinus communis, dapat tumbuh di berbagai jenis habitat, termasuk dataran rendah, pegunungan, hingga dataran tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah dengan iklim tropis hingga daerah dengan iklim sedang, dan dapat hidup di berbagai jenis tanah, baik yang subur maupun yang kering. Tanaman ini memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali. Tanaman ini adalah tanaman yang berasal dari Afrika tropis dan Asia, namun kini telah menyebar ke seluruh dunia sebagai tanaman hias, tanaman obat, dan sumber minyak. Meskipun biji tanaman castor bean mengandung minyak yang digunakan dalam berbagai industri, namun tanaman ini sangat beracun dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Biji tanaman castor bean mengandung senyawa racun yang disebut dengan ricin, yang dapat menyebabkan keracunan yang parah dan bahkan berakibat fatal jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Ricin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dalam tubuh,
yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan gangguan pada sistem saraf pusat. Keracunan ricin dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, kejang-kejang, hingga kematian. Oleh karena itu, biji tanaman castor bean dan bagian tanaman lainnya yang mengandung racun ricin harus dihindari untuk dikonsumsi dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. 3. Poison ivy, Toxicodendron radicans. Poison ivy adalah tanaman yang sering ditemukan di Amerika Utara dan dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Getah dan daunnya mengandung senyawa yang disebut urushiol yang dapat menyebabkan ruam, gatal, dan bengkak pada kulit. Tanaman ini banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara, terutama di bagian timur dan tengah benua Amerika Serikat. Tanaman ini dapat tumbuh subur di berbagai jenis habitat, seperti hutan, padang rumput, dan tepi jalan. Poison ivy biasanya tumbuh sebagai tanaman merambat atau semak dengan tinggi mencapai 1 meter. Daunnya berbentuk bulat telur dengan tepi yang bergelombang dan ukuran yang bervariasi, tergantung pada umur dan kondisi tanaman. Daun ini memiliki warna hijau kekuningan saat musim panas dan berubah menjadi warna merah atau kuning pada musim gugur. Salah satu ciri khas dari poison ivy adalah adanya zat penyebab alergi pada daunnya yang disebut urushiol. Zat ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit yang menyentuh tanaman atau benda yang terkontaminasi oleh zat tersebut, seperti pakaian atau alat-alat kebun. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari kontak dengan poison ivy dan memakai pakaian yang melindungi kulit saat berada di daerah yang diduga terdapat tanaman ini. Di Indonesia, poison ivy tidak dapat ditemukan karena wilayah Indonesia terletak di luar daerah asalnya yang terdapat di Amerika Utara. Namun, terdapat beberapa spesies tumbuhan yang memiliki sifat iritan pada kulit seperti poison ivy, diantaranya adalah semalu, Acacia farnesiana, jarak Bali, Jatropha curcas, dan mahkota dewa, Valeria macrocarpa. Spesies-spesies tumbuhan tersebut dapat ditemukan di Indonesia, namun perlu diingat bahwa mereka juga mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi pada kulit, sehingga sebaiknya dihindari kontak langsung dengan tanaman tersebut. 4. Belladonna, Atropa belladonna. Tanaman ini memiliki buah berwarna hitam mengkilap dan daun yang besar. Tanaman ini berasal dari wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat Daya. Habitat aslinya adalah di hutan, padang rumput, dan tepi jalan di daerah pegunungan dengan ketinggian 200 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Tanaman belladonna, Atropa belladonna, tidak termasuk tanaman asli Indonesia dan biasanya tidak ditemukan di negara ini. Saat ini, tanaman belladonna dapat ditemukan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara di Eropa. Tanaman ini juga sering dibudidayakan sebagai tanaman hias atau sebagai sumber bahan baku untuk obat-obatan dan kosmetik. Namun, perlu diingat bahwa semua bagian dari tanaman belladonna mengandung senyawa alkaloid yang sangat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, sebaiknya hindari konsumsi atau penggunaan tanaman belladonna tanpa pengawasan dan rekomendasi dari tenaga medis yang berkompeten. 5. Oleander, Nerium oleander. Oleander adalah tumbuhan berbunga yang biasa ditemukan di daerah subtropis dan tropis di seluruh dunia. Tumbuhan ini dapat tumbuh sebagai semak atau pohon kecil dengan ketinggian mencapai 2 hingga 6 meter. Daunnya berbentuk lanset dengan ujung meruncing dan tersusun dalam spiral di sepanjang cabang. Bunganya tersusun dalam tandan dan memiliki berbagai warna, seperti putih, merah muda, merah, atau kuning. Namun, meskipun terlihat indah, seluruh bagian dari tumbuhan oleander mengandung senyawa racun yang sangat berbahaya bagi manusia dan hewan. Tumbuhan oleander biasanya tumbuh di daerah yang cukup panas dengan sinar matahari yang cukup, namun juga dapat tumbuh dengan baik di daerah yang sedikit teduh. Tanaman ini dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Namun, karena racun yang terkandung dalam seluruh bagian tanaman ini, sebaiknya hindari kontak langsung dengan tanaman oleander dan jangan mengonsumsi bagian apapun dari tanaman ini secara tidak sengaja. Mengonsumsi bagian tumbuhan oleander
Nerium oleander secara tidak sengaja atau disengaja dapat menyebabkan keracunan yang serius dan berpotensi fatal. Seluruh bagian tumbuhan oleander mengandung senyawa racun yang sangat berbahaya, seperti oleandrin, nerin, dan digitoksin yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular seperti irama jantung yang tidak teratur, tekanan darah rendah, hingga kegagalan organ jantung. Gejala keracunan oleander dapat muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah mengonsumsi bagian tanaman ini dan dapat menyebabkan mual, muntah, diare, sakit kepala, kejang, hingga koma. Keracunan oleander dapat berakibat fatal terutama pada anak-anak atau orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oleander juga dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan jika terpapar secara langsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari mengonsumsi bagian apapun dari tumbuhan oleander dan hindari kontak langsung dengan tumbuhan ini. Jika terjadi keracunan, segera cari pertolongan medis dan sampaikan informasi yang lengkap mengenai bagian tanaman yang dikonsumsi serta dosisnya. Penting untuk menghindari tanaman beracun ini dan juga untuk memahami cara pengenalan dan pencegahannya. Jangan pernah mengonsumsi tanaman yang tidak dikenal atau tanaman yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau obat. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari tanaman beracun. 1. Kenali tanaman beracun. Pelajari dan kenali tanaman beracun yang ada di sekitar tempat tinggal atau di tempat yang akan dikunjungi. Biasakan untuk membaca tanda peringatan di taman atau lingkungan yang menginformasikan tentang tanaman beracun. 2. Hindari kontak langsung dengan tanaman beracun. Jangan menyentuh atau memegang tanaman beracun jika tidak perlu. Jangan juga mencium, mencicipi, atau mengonsumsi bagian tanaman yang tidak diketahui keamanannya. 3. Gunakan alat pelindung diri. Saat bekerja di sekitar tanaman beracun, gunakan sarung tangan, kacamata pelindung, dan baju lengan panjang untuk menghindari kontak langsung dengan tanaman tersebut. 4. Simpan tanaman beracun di tempat yang aman. Jika memiliki tanaman beracun di rumah, letakkan tanaman tersebut di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau hewan peliharaan. Jika sengaja atau tidak sengaja mengonsumsi tanaman beracun, segera lakukan tindakan pertolongan pertama seperti memuntahkan isi perut jika memang dimungkinkan dan segera cari bantuan medis. Sampaikan informasi lengkap tentang tumbuhan yang dikonsumsi, bagian tumbuhan yang dikonsumsi, dan jumlahnya jika diketahui. Jangan menunggu gejala muncul, karena keracunan oleh tanaman beracun dapat sangat serius dan mematikan. Oleh karena itu, hindari mengonsumsi tanaman yang tidak dikenal atau tidak diketahui keamanannya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bahayanya tanaman beracun dan cara menghindarinya. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keamanan saat berinteraksi dengan tanaman di sekitar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.